Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan gurunda kita Al-Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan LCMA hafizahullah ta'ala. Yang sama-sama kita hormati Ibu Asi selaku pimpinan Munatur, yang kami hormati dan kami banggakan, Masya Allah, para ketua alumni Haji 2024 dan juga 2025, Pak Sigit dan juga Bang Nizar, para asatidzah, ada Ustadz Ali, Ustadz Syahdan, Ustadz Cia, Ustadz Fidi, Gus Taufik, jangan lupa itu, Masya Allah ya. Gus Taufik juga turut hadir bersamai kita, Masya Allah. Semua tim manajemen Munatur dan tentu yang sangat kami cintai karena Allah, yaitu para alumni Haji Munatur. Ada yang di tahun 2010, 2019, 2023 dan juga 2024 serta 2025. Yang mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan limpahan rahmat, keberkahan dan juga kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa pula dokter tetap kita kayaknya, Masya Allah, yang selalu membersamai kita, Dokter Ridwan, Masya Allah. Mungkin yang sekarang ada merasakan kepalanya agak pening, ya bisa cek tensi ke beliau. Masya Allah. Baik, Bapak Ibu jamaah sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami sangat berbahagia dan tentu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini memasuki penghujung bulan Rabiul Awal 1447 Hijriah yang juga bertepatan dengan tanggal 21 September 2025. Bi'aunillahi wa taufiqihi, dengan pertolongan serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa kumpul bersama di ruangan ini dalam suasana yang penuh dengan kehangatan, dalam suasana yang insya Allah kita sangat harapkan penuh dengan rahmat serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Temu alumni beberapa generasi, ya, Masya Allah. Dan ini merupakan nikmatun azimah, nikmat yang sangat besar yang patut kita syukuri. Makanya tepat sekali kalau acara seperti ini diisi juga dengan sebuah aktivitas yang bernilai ibadah, yaitu majelis ilmu. Karena sepatutnya seseorang ketika ingin mengungkapkan rasa syukurnya, tidak lain adalah dengan lebih semangat lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai-sampai kaki beliau bengkak, karena saking semangatnya beribadah kepada Allah. Padahal ibadah itu yang beliau jalani yaitu salat sunnah, qiyamul lail, tahajud. Itu kan sunnah, ya. Akan tetapi hatta tatawarramat qadamah, sampai kakinya bengkak. Dan itu tidak lain dalam rangka untuk menunjukkan bukti nyata
ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa setelah kita memuji Allah atas banyaknya nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, yang nikmat tersebut tidak akan pernah sanggup siapapun kita untuk menghitungnya. Sampai-sampai Allah menegaskan tentang hal tersebut, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian mencoba untuk menghitung-hitung nikmat Allah, maka siapapun di antara kita nggak akan pernah sanggup untuk menghitungnya. Karena saking banyaknya. Ya, bahkan nikmat-nikmat tersebut boleh jadi adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita di saat kita nggak minta. Bayangkan Bapak Ibu, adakah di antara kita yang semalam berdoa, minta kepada Allah, ya Allah, jadikan keadaanku esok hari masih bisa membuka kedua mata, masih bisa menggerakkan kedua tangan, masih bisa melangkahkan kedua kaki, jantung ini masih bisa berdetak ya Allah. Paru-paru bekerja dengan baik, aliran darah lancar, persendian, otot, tulang, organ pencernaan, otak, dan semua metabolisme tubuh kita bekerja dengan baik. Adakah di antara kita yang minta sampai sedetail itu kepada Allah? Anda rasa enggak ya? Nah, tapi detik ini semua Allah buktikan. Yang kita enggak minta Allah berikan. Ya, makanya tidak ada celah bagi kita untuk tidak pandai bersyukur kepada Allah. Kita memang harus berusaha terus belajar untuk pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sampaikan kalimat alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan segala kenikmatannya maka menjadi sempurna segala bentuk kebaikan. Setelah kita memuji Allah, maka kita juga menyampaikan salawat serta salam kepada manusia terbaik yang Allah pernah utus ke muka bumi untuk membimbing kita semua agar bisa mengenal Allah, agar bisa beribadah dengan cara yang benar. Tidak lain beliau adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan mudah-mudahan atas izin Allah kita semua juga mendapatkan fasilitas syafaat dari beliau insyaallah. Allahumma amin. Baik, ini agak berat nih. Karena biasanya yang menyampaikan kajian pertama nih Ustazuna. Ya, tapi karena permintaan beliau, maka kami penuhi juga ya amanah ini. Mohon izin Ustaz. Nah, taib. Ana ingin membuka kajian ini dalam bentuk refleksi jemaah. Bukan karena kita pegel terus dipijitin, bukan. Bukan refleksi yang itu ya. Kita mencoba untuk mengenang masa-masa penuh perjuangan. Masa-masa indah. Beberapa tahun yang lalu atau beberapa bulan bagi yang 2025 ya. Hari ini kita berkumpul jemaah. Setelah beberapa waktu yang lalu Allah telah mengizinkan kita semua untuk menjadi tetamunya. Ya Allah. Kita menjadi duyufur rahman, tetamunya Allah. Sebuah nikmat yang gak setiap hamba Allah mendapatkannya. Yaitu kita mendapatkan kesempatan untuk berhaji. Dan spirit haji kita semua merasakan. Di antaranya adalah perjuangan, pengorbanan. Kita merasakan kenikmatan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tempat terbaik, di waktu terbaik, yaitu di momen Arafah. Nikmat saat air mata kita mengalir tanpa terasa. Saat kita merebahkan tubuh di Muzdalifah. Allahu Akbar. Beralaskan seadanya. Ada yang beralaskan sleeping bag kalau dibawa gitu ya. Kalau nggak bawa berarti pakai kain ihram ya dokter ya. Atau selimut ya Allah. Dan beratapkan langit. Subhanallah. Nikmat yang lainnya pun kita rasakan. Di saat kondisi cuaca begitu panas. Tapi karena tujuan kita satu. Kita ingin meraih kemabruran. Kita ingin perjuangan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala lewat ibadah haji yang kita kerjakan. Maka itu pun kita lakukan. Kita melontar jumrah dan rangkaian-rangkaian ibadah lainnya. Saudara-saudariku yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
kita juga mendapatkan kesempatan untuk berada di padang Arafah. Ya Allah, air mata tidak bisa kita tahan, dia pun mengalir. Kita juga merasakan nikmatnya melontar jumrah sambil kita meresapi bagaimana kita menunjukkan bahwasanya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kita. Dan kita juga berusaha untuk mengendalikan hawa nafsu kita, jemaah. Kita juga pernah merasakan tawaf di Ka'bah, sa'i bainas Safa wal Marwah. Ya. Dan hal-hal lainnya yang tentu semua itu adalah kenangan yang indah. Hari ini kita kembali berkumpul. Bukan hanya sebatas mengenang perjalanan tersebut. Tapi tadi sudah kami sampaikan, kita juga ingin menjadikan momen tersebut sebagai refleksi setelah kita melaksanakan ibadah haji. Merenungi semua pengalaman demi pengalaman. Dan kemudian kita menarik pelajaran berharga untuk kita jadikan sebagai modal besar agar kita bisa menjalani kehidupan ini menjadi lebih baik. Karena pertanyaan basicnya adalah apakah nilai-nilai ibadah tersebut yang kita jalani selama di musim haji yang sudah kita lewati itu masih hidup di hati kita. Apakah semua nilai-nilai kebaikan seperti kesabaran yang kita tunjukkan, ya Allah, ta'awun, semangat saling tolong menolong, semangat untuk saling peduli, semangat untuk bekerja sama, kemudian pola kesederhanaan, itu diajarkan dalam ibadah haji. Ya, khususnya kita yang laki-laki, Masya Allah, merasakan banget tuh konsep itu. Ya, tatkala cuma 2 helai kain yang menempel di tubuh kita. Ya, di puncak haji paling tidak 2,5 hari kita gunakan kain tersebut. Kita tidur di Mina pun dengan kondisi seadanya. Allahu Akbar. Ini jemaah, ini konsep kesederhanaan. Kemudian kita dididik selama perjalanan haji kita yang kurang lebih tahun lalu 21 hari. Tahun sebelumnya berapa hari? Yang alumni 2024. Kalau nggak salah 24 ya. Atau kurang lebih sama ya. Nah, 21 hari. Ya Allah. Ya. Kita mulai dilatih untuk cinta dengan majelis ilmu. Allahu Akbar. Kita dibimbing untuk semangat dengan amalan-amalan sunnah. Dalam artian amalan-amalan yang tatkala itu adalah sebuah ibadah, kita nggak ingin bergeser dari sunnah Nabi SAW. Ya. Atau amalan sunnah dalam artian secara hukum fikih. Yang kalau dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan tidak berdosa, namun kita merugi. Seperti sholat malam, zikir pagi dan petang. Allahu Akbar. Qiraatul Quran dan amalan-amalan lainnya. Kita merasakan di momen haji benar-benar hal itu kita lakukan, jemaah. Cuma pertanyaan besarnya adalah apakah semua hal-hal tersebut masih melekat di dalam kehidupan kita. Makanya tadi tagline yang disampaikan oleh MC kita, Masya Allah. Haji memang telah usai kita kerjakan. Tapi ibadah belum selesai dan tidak akan pernah selesai, jemaah. Karena hadirnya kita ke alam dunia. Allah ciptakan kita hidup di alam dunia ini tidak lain tujuannya adalah untuk ibadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan agar semuanya beribadah kepada Allah. Jamaah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Haji bukan hanya perjalanan fisik belaka, tapi dia adalah perjalanan rohani, perjalanan jiwa, jemaah. Dia bukan hanya selesai tatkala semua rangkaian rukun, wajib dan sunnah-sunnahnya telah kita tunaikan. Ya, tidak sebatas itu, jemaah. Akan tetapi haji atau spirit haji harus tetap hidup di dalam kehidupan kita. Sampai kita menemui ajal kita, jemaah.
Kita harus hidupkan spirit haji di dalam rumah tangga kita. Kita harus hidupkan spirit haji ya, di aktivitas kita sehari-hari, mencari nafkah, berinteraksi dengan sesama. Allahu Akbar. Atau kalau kita buat bahasa yang simple, dalam setiap tarikan nafas kita, spirit haji itu seharusnya tetap ada, jemaah. Kita harus merawat semua kebaikan-kebaikan yang telah kita rintis di musim haji. Karena sesungguhnya tanda seseorang meraih kemabruran bukan hanya pada saat kita telah menyelesaikan tawaf dan sa'i, mabit di Mina, wukuf di Arafah, kemudian mabit di Muzdalifah, melontar jumrah, tawaf wada dan lain sebagainya. Tidak hanya sebatas itu, jemaah. Ya. Tapi spirit haji itu terus harus melekat pada saat kita sudah kembali pulang ke tanah air. Apakah masih bisa kita tetap taat dengan performa terbaik? Apakah kita masih tetap bisa menunjukkan kesabaran saat sebagaimana kita menunjukkannya ketika antri di toilet ya yang ada di Mina. Kemudian di mana lagi? Di Arafah termasuk ya. Di Arafah dan juga di Muzdalifah. Ya Allah. Ya. Hanya bermodalkan kesabaran, jemaah. Walaupun ekspresinya udah macam-macam tuh. Ada yang gigit-gigit bibir ya karena udah tahanan. Ya. Ada yang sambil jongkok, ya Allah. Ya, ini luar biasa, jemaah. Tapi kita tetap sabar. Boleh jadi itu pengalaman kita satu-satunya dalam kehidupan ini. Ya. Tafadhal Ustaz. Ini luar biasa. Ya. Ya Allah. Bayangkan jemaah. Kita semua saat antri, itu kan sebenarnya semua dalam keadaan kebelet. Gitu ya. Dalam keadaan gak tahan. Tiba-tiba ada yang mengatakan, Pak maaf Pak, saya udah kebelet Pak. Saya duluan ya Pak ya. Ya Allah. Nah kan kita datang ke situ juga karena kebelet. Bukan buat makan. Kan gitu ya. Ya pastinya untuk kebelet. Belum lagi kita mungkin gak ketemu dalam kehidupan kita nih. Baru masuk 3-5 detik. Tok tok tok. Ya Allah ya haji ya haji. Ya nih. Ini kita rasakan juga. Tapi kita tetap bersabar saat itu. Kita tetap tawadhu. Ya. Kita tetap menjaga lisan. Allahu Akbar. Karena kita gak ingin merusak haji kita. Karena di antar perkara yang bisa merusak haji kita adalah jidal, berbantah-bantahan. Ya. Nah, nilai-nilai ini yang seharusnya kita upayakan untuk kita pertahankan. Makanya pantas kalau ulama besar sekali Imam Al-Qurtubi. Bapak Ibu, ini ulama yang Masya Allah luar biasa. Beliau seorang ahli tafsir. Bukan orang Arab. Beliau berasal dari Cordova. Cordova di mana Bapak Ibu? Hah? Cordova. Sebelah mana Ragunan? Cordova. Spanyol Bapak Ibu. Kita kalau mendengar nama negara Spanyol, yang bapak-bapak kalau disebut negara Spanyol yang terbersit apa di pikirannya? Kayaknya Barcelona dan Real Madrid ya. Ternyata ini Spanyol luar biasa. Negeri para ulama. Ya. Pernah ada memori indah di tempat tersebut. Tatkala ya peradaban Islam begitu jaya di masa lalu. Oke kalau nggak salah ada juga paket ke Cordova. Ada juga tuh Masya Allah. Maaf ini ngalir aja nih nyambung gitu ya. Nggak settingan gitu ya. Masya Allah. Ya. Ada juga Cordovanya ternyata Masya Allah. Ya. Nah, Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan wal hajjul mabrur huwa alladhi la yukhalituhu ithmun. Haji mabrur itu adalah haji yang tidak tercampuri dengan dosa. Wa yakunu sahibuhu ba'dahu khairan minhu qabla. Dan orang yang menunaikannya, kalau dia benar-benar ingin mengetahui mabrurkah dirinya, atau apakah anak ini dapat haji yang mabrur, ya, maka kata Imam Al-Qurtubi, kemabruran itu adalah tatkala seseorang telah menunaikan haji, kondisinya lebih baik dibandingkan sebelum haji. Masya Allah. Oleh karenanya jemaah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yuk kita ingat
momen demi momen ya yang berharga tersebut. Kita segarkan lagi itu memori-memori perjuangan kita yang nilai-nilai kebaikannya sama-sama yuk kita berjuang, kita rawat karena sangat berharga. Jemaah demi Allah. Yang menyampaikan tidak lebih baik dibandingkan yang mendengar. Kita sedang sama-sama belajar jemaah. Yang pertama, bagaimana kita merasakan momen manasik berseri yang kita jalani. Ya. Dan ini terus terang Munatur termasuk travel yang sangat komitmen. Ya, untuk memberikan bekal terbaik kepada semua jemaahnya. Karena manasiknya itu nggak hanya sebatas manasik akbar, enggak, tapi benar-benar berseri. Dan di antaranya sampai yang kita rasakan sekarang ini bentuk komitmen. Komitmen Munatur bahwasanya dan komitmen kita semua, kita amat sangat membutuhkan ilmu. Ya. Dan ini sebagai langkah persiapan kita kan. Tatkala kita menjalani beragam macam sesi manasik, ini kan sebagai bentuk langkah persiapan kita. Agar kita bisa meraih hasil yang maksimal. Begitulah dalam kehidupan kita jemaah. Apapun yang ingin kita raih pasti kita membutuhkan persiapan. Manasik haji sampai malam, ya Anda masih teringat tuh bagaimana momen-momen ya di mana kita tuh udah ngantuk, mata udah lengket. Tapi Masya Allah kita masih tetap paksakan diri. Kenapa? Ya, karena kita nggak ingin beribadah tanpa dasar ilmu jemaah. Kita ingin menjalani ibadah ini, apalagi ini ibadah istimewa jemaah. Haji luar biasa jemaah. Istimewa, prestisius, berharganya luar biasa. Dia istimewa karena nggak seperti ibadah-ibadah lainnya. Kalau ibadah-ibadah lainnya kita mau kerjakan kapanpun bisa. Tapi kalau haji nggak bisa jemaah. Nggak bisa. Tempatnya khusus. Nggak bisa kita laksanakan nih. Di Ragunan gitu ya, nggak bisa. Ya, sekarang kita berada di wilayah dekat Ragunan, nggak bisa. Ya, tapi dia harus di Mekah. Jemaah. Ritualnya istimewa, spesial. Rangkaiannya kita udah jalani jemaah. Berat. Ya Allah. Ya. Pakaiannya spesial gak jemaah? Spesial ya. Dua helai jemaah. Allahu Akbar. Nah. Dan semua hal ini telah kita jalani jemaah. Dan saat kita menjalani manasik demi manasik, maka tidak lain tujuan kita adalah kita ingin agar ibadah yang kita jalani tersebut benar-benar sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga peluang ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala semakin besar. Kita ikuti tahapan demi tahapan, apakah yang online, offline, belum lagi di momen-momen ya saat kita sampai atau tiba di Saudi, ya. Kita juga jalani majelis-majelis ilmu, ini luar biasa. Karena kita menginginkan kebaikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan buat dirinya, kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat tentunya, maka Allah akan menjadikan dirinya faqih atau faham tentang perkara agamanya. Kita bisa faham tentang perkara agama kita ketika kita akrab dengan majelis ilmu. Masya Allah. Kemudian momen saat kita nunggu pesawat. Itu momennya kalau nggak salah waktunya kan di pagi atau dini hari ya. Masya Allah. Kita bela-belain tuh. Jam 1, jam 2, jam 3. Ya, kita duduk di ruang tunggu bandara. Ya Allah. Ya. Badan capek, pegal. Ya, tapi hati tetap penuh dengan doa. Ya Allah, jadikan aku nih menjadi tamumu. Ya, yang kau ridhai ya Allah. Ini luar biasa. Di masa menunggu kita jalani itu diingatkan. Ayo perbanyak zikir, perbanyak doa. Allahu Akbar. Ya, karena kita berada di kondisi terbaik. Momen doa yang terbaik itu diantaranya saat safar. Thalathu da'awat mustajabat la syakka fihinna. Ya, ada 3 momen. Ada 3 kondisi di mana doa itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La syakka fihinna. Enggak ada keraguan di dalamnya.
Yang pertama itu adalah da'watul mazlum, doanya orang-orang yang dizalimi. Yang kedua, wa da'watul musafir, doanya orang-orang yang sedang safar. Kita lakukan itu. Ya, kita isi dengan doa, dengan zikir, Masya Allah, luar biasa. Ya. Kemudian saat kita berkesempatan untuk tawaf, mengelilingi Ka'bah 7 putaran. Dan juga sa'inya, Allahu Akbar. Itu momen yang juga berat. Kondisi yang capek, ngantuk, lelah, semua campur aduk. Ya. Bahu saling bersenggolan, kadang kaki terinjak, nafas sesak, ya Allah. Tapi kita tetap bertahan. Apa yang membuat kita bertahan? Ya. Karena sesungguhnya syiar orang-orang yang haji dan umrah adalah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sekalipun harus berdesakan, terinjak kaki, ketarik mungkin kain ihramnya atau baju gamis ibu-ibu. Ya Allah, tetap terus kita jalani. Karena memang tujuan kita datang tidak lain adalah untuk melaksanakan atau memenuhi panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini sekaligus penegasan dari kita semua bahwasanya inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, nusuk ditafsirkan oleh sebagian ulama, ada yang menafsirkan itu kurban, ada juga yang menafsirkan haji. Atau secara umum ibadah-ibadah yang kita kerjakan. Kemudian hidup dan matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran itu kita dapatkan saat kita tawaf dan juga sa'i. Belum lagi kita berharap setiap langkah yang kita rasakan saat itu, langkah demi langkah untuk menyelesaikan tawaf dan sa'i, semoga itu menjadi sebab dosa-dosa kita diampuni. Dan kemudian kita ditinggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian momen yang juga perlu kita mengenangnya dan kita jadikan sebagai pelajaran berharga. Untuk membentuk pola jemaah. Pola kehidupan. Untuk pada akhirnya kita berharap itu bisa istiqamah kita jalani di sisa umur yang kita sedang menjalaninya jemaah. Sisa umur jemaah. Ya Allah, insya Allah nanti untuk tips-tips keistiqamahan disampaikan oleh guru kita. Ya, bagaimana kita dikondisikan amat sangat akrab dengan majelis ilmu. Sesi saat masih di Indonesia, rangkaian manasik, online, offline kita jalani. Kemudian saat tiba di Madinah, ada kajian, ada pemantapan manasik. Di hotel transit, ada lagi kajian enggak? Masya Allah. Ya, bahkan setiap habis sholat paling tidak ada kultum, Masya Allah. Di tenda Mina pun sama. Ya. Tatkala momen di Mina selesai, ya, maka kita kembali ke hotel masing-masing. Itu pun tetap kita diakrabkan dengan majelis ilmu, Masya Allah. Karena ilmu itu adalah nutrisi buat hati kita, buat iman kita jemaah. Ini luar biasa. Belum lagi ketika kita mengenang memori saat di Mina jemaah. Ya Allah, ini memori gak akan pernah bisa terlupakan jemaah. Tidur berdesakan, space seadanya, kadang AC terlalu dingin sampai menusuk tulang, udah gitu remote-nya cuma satu, gitu ya. Nggak boleh dipegang lagi sama ya pimpinan rombongan kan gitu ya. Nggak boleh, mesti manggil dulu tuh ya Allah. Ya, begitu udah disetting karena kedinginan, jadi panas, itu juga terasa. Ya Allah. Sehingga membuat kita berkeringat, ditambah lagi pengalaman kita. Ya di saat ternyata teman tidur kita, oh Masya Allah. Ya di saat tidur agak rame gitu ya. Ya, Masya Allah, itu nikmat, ini luar biasa. Allahu Akbar. Kita bertahan jemaah. Dan ini merupakan bagian dari perjuangan untuk meraih kemabruran jemaah. Masya Allah. Kita gak mencari fasilitas yang wah, walaupun alhamdulillah.
Ya, Munatur selalu berusaha untuk menampilkan, ya, untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Tapi kalau dibandingkan dengan fasilitas yang kita selama ini nikmati di rumah, ya tentu nggak sebanding. Karena memang bukan itu tujuan kita. Tujuan kita adalah untuk ibadah kepada Allah. Tujuan kita adalah agar bisa merasakan sensasi nikmatnya berada di Mina, wukuf di Arafah, merebahkan tubuh kita di Muzdalifah, melontar jumrah dan seterusnya. Itu jemaah. Ya Allah. Dan kita sadar jalan menuju surga memang gak mudah. Huffatil jannah bil makarih. Surga dikelilingi dengan hal-hal yang tidak mengenakkan jemaah. Ya karena surga ini barang dagangan Allah. Mahal jemaah. Inna sil'atallahi ghaliyah. Sesungguhnya barang dagangan Allah mahal. Dan alhamdulillah itu kita tunjukkan jemaah. Kita bersabar. Allahu Akbar. Ya. Taib. Kemudian bagaimana? Ya di situ juga Anda tampilkan ujian di saat ngantri toilet. Ini pengalaman ya Allah yang bikin kita senyum penuh makna ya. Masya Allah. Antri toilet di Mina, Arafah, Muzdalifah. Panjang mengular. Ekspresi yang tadi Anda sampaikan. Ya Anda sudah sampaikan. Ada yang mondar mandir. Ya Allah. Ada yang udah pucat. Ada yang gigit bibir. Ya Allah. Ada yang sambil jongkok. Ini ujian sabar. Ya, di situ kita sabar. Di situ kita menjadi sadar, ya, setinggi apapun jabatan kita, sebanyak apapun harta yang kita miliki, ya, maka semua sama-sama ngantri jemaah. Sama-sama menahan, ya, kondisi yang membuat kita nggak nyaman. Apalagi nanti di hadapan Allah kelak jemaah. Semua sama, yang membedakan hanya ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah itu hanyalah yang paling bertakwa jemaah. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui ya segala sesuatu. Allah Maha mengetahui, Allah Maha mengenal jemaah. Jemaah, momen yang gak akan pernah juga kita lupakan, momen di saat Allah beri kesempatan kita bisa bermunajat, menangisi dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita, kelalaian-kelalaian kita di momen Arafah. Afdalul ayyam, seutama-utamanya hari, itu pun telah Allah berikan kepada kita kesempatan untuk melewatinya. Allahu Akbar. Hari yang lebih baik dibandingkan hari-hari terbaik yang pernah kita jalani. Boleh jadi di antara kita ya merasakan momen terbaik adalah di saat anak ketemu jodoh Ustaz. Saat anak dapat universitas yang memang anak sangat impikan. Saat proyek goal, ya itu hari terbaik. Akan tetapi ada yang lebih baik. Afdalul ayyam. Hari terbaik itu adalah saat momen di Arafah. Kita semua dapat kesempatan itu jemaah. Kita menangis, ya Allah. Bibir bergetar. Allahu Akbar. Kita dalam keadaan syu'than ghubran. Berdebu, acak-acakan. Allahu Akbar. Enggak ada status sosial di situ. Enggak ada harta, enggak ada jabatan. Yang ada hanyalah doa. Ya Allah ampuni aku. Ya Allah terimalah munajat-munajatku ya Allah. Karena memang inti dari haji adalah di Arafah. Al-Hajju Arafah. Kita mendapatkan kesempatan itu jemaah. Dan kita sedang belajar untuk gemar berdoa, gemar meminta kepada Allah. Dan Allah sangat cinta kepada orang-orang yang sedikit-sedikit dia minta kepada Allah. Dia berdoa. Karena Allah Al-Wahhab. Ya, maka apapun kesulitan kehidupan yang kita jalani, ya, beragam macam kesulitan yang kita jalani dalam kehidupan ini, maka di antara solusi untuk kita bisa mendapatkan kemudahan adalah lewat doa-doa kita yang kita sampaikan kepada Allah dengan penuh keyakinan dan harap. Hari itu adalah hari Arafah jemaah. Muzdalifah, tidur beralaskan seadanya. Beratapkan langit. Ya Allah. Ya. Bahkan yang tahun lalu itu sangat spesial bagi anak secara pribadi. Mungkin juga bersama Dr. Ridwan ya. Ya. Karena kita mengira ada karpet gitu ya. Sehingga sebenarnya udah disediakan fasilitas sleeping bag saat di Arafah. Ya, akhirnya daripada ribet nggak usah bawa lah dok. Iya. Nah, ternyata Masya Allah. Kondisi Allah takdirkan berbeda.
Tapi betapa nikmatnya kondisi seperti itu jemaah. Tidur di bawah langit beralaskan tanah, berselimutkan debu jemaah. Wallahi nggak ada kasur. Apalagi AC, ya, yang ada adalah fasilitas seadanya jemaah. Tapi justru di situ kita merasa ini adalah momen yang dimana kita itu betapa amat sangat kecil di hadapan Allah. Jangankan di hadapan Allah, di hadapan hamparan ya wilayah Musdalifah kita begitu kecil, apalagi di hadapan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah semakin kecil. Ya Allah, bagaimana momen melontar jumrah? Allahu Akbar, batu kecil kita lempar sambil kita mengucapkan kalimat takbir Allahu Akbar. Ini sesungguhnya bukan hanya sebatas melempar batu, tapi ini adalah simbol kita akan berusaha untuk melawan segala tipu daya syaitan dan juga hawa nafsu yang menggelincirkan jemaah. Ya, belum lagi kita memilih karena memang kebijakan Munatur, komitmen Munatur ingin berusaha semaksimal mungkin kita beribadah dengan kualitas yang terbaik. Kita putuskan nafar tsani. Ya Allah. Itu momen yang ya lumayan berat di saat ya tenda-tenda sudah ditinggalkan oleh para penghuninya. Apa yang terjadi? Mulai ada yang goyang kah? Ustadz, kenapa yang lain pada pulang Ustadz? Gitu ya. Kenapa kita masih di sini Ustadz? Padahal manasiknya udah disampaikan gitu ya. Nah, tapi begitu ngelihat kondisi kayak gitu, beda suasana hatinya. Ya Allah, ya Masya Allah. Tapi kita itu lalui jemaah. Tapi itu semua kita lalui, Masya Allah. Karena kita berusaha untuk belajar sabar. Setiap tetes keringat ataupun kondisi dingin yang sampai menusuk tulang yang kita rasakan ya di tenda Mina itu tidak akan pernah Allah sia-siakan jemaah. Masya Allah. Oleh karenanya jangan rusak semua nikmat-nikmat tersebut yang sudah Allah berikan ke kita. Kenikmatan untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah di momen-momen terbaik saat haji. Maka jadikan itu sebagai pola kehidupan kita jemaah. Di sisa umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Pola bagaimana bersabar. Pola bagaimana kita menerapkan ya konsep kesederhanaan. Ya. Pola untuk saling mengerti, pola untuk saling tolong menolong, at-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Masya Allah. Pola untuk mencintai ilmu, pola untuk mencintai amalan-amalan sunnah. Allahu Akbar. Makanya sebagian salaf berkata, laula taqarrub ilallahi bil lail ma ahbabtul baqa fid dunya. Kalau bukan karena ada taqarrub kepada Allah di malam hari, artinya ada momen seseorang tuh bisa melaksanakan ibadah kepada Allah lewat sholat malamnya, maka aku sebenarnya nggak ingin hidup lama-lama di dunia. Momen tersebut kita jalani di musim haji jemaah. Ya, ini luar biasa. Kita semua merasakan kenikmatan-kenikmatan itu. Nikmat wukuf di Arafah, nikmat zikir pagi petang. Ya, nikmat menunjukkan kesabaran di tempat-tempat yang memang ya menuntut kesabaran dari diri kita semua. Nikmat bisa sama-sama berdoa di momen yang sama dengan jutaan kaum muslimin dan ibadah-ibadah lainnya. Semua kita telah jalani. Maka jangan semua kebaikan-kebaikan tersebut kita tukar dengan kembali lalai. Dengan kembali mudah jatuh pada perbuatan dosa jemaah. Ini menjadi PR kita bersama. Bagaimana kita menjaga kebaikan-kebaikan itu semua. Spirit kebaikan yang kita tujukan selama haji. Dan itu terangkum dalam satu kata. Tugas kita adalah bagaimana kita bisa istiqamah. Dan inilah yang nanti akan disampaikan oleh guru kita. Jamaah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penutup. Para ulama membuat sebuah kaidah, man 'asha 'ala syai' mata 'alaih. Barang siapa yang hidup di atas sebuah pola, maka dia akan mati di atas pola tersebut.
Kalau pola yang kita jaga ini adalah pola yang sebagaimana kita jalani di haji, di sisa umur kita, maka insya Allah Allah juga akan wafatkan kita dengan pola kebaikan tersebut. Ini bisa Anda sampaikan bagaimana tips-tipsnya, dan ini yang sangat penting. Kita akan simak pemaparannya ya oleh guru kita Ustazuna Dr. Muhammad Nur Ihsan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.